Baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain yang nanti akan bergabung, mari kita mengawali pertemuan kita dengan doa. Kita mohon bantuan Yuda Adiputra untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, kami boleh berkumpul di ruang Zoom meeting ini, kami mau belajar bersama, kami mau berdinamika bersama, kiranya apa yang menjadi pembelajaran kami tentang penafsiran hari ini bisa menjadi bekal untuk kami berproses ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Yuda. Selamat pagi teman-teman, selamat Paskah juga untuk kita semua meski terlambat. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hermeneutika ini yang akan kita bahas hari ini dan juga minggu yang akan datang. Ini lebih pada langkah-langkah prosedural yang standar untuk menafsirkan sebuah teks kitab suci. Pasti ini berlaku baik untuk perjanjian baru maupun perjanjian lama, mau dengan pendekatan historis ataupun pendekatan naratif, itu biasanya langkah-langkah prosedur standarnya itu sama. Nah, ini yang mau kita bicarakan hari ini. Kemudian kalau masih ada diskusi lebih lanjut, minggu depan akan kita lanjutkan sambil masuk ke pendekatan yang kedua yang biasanya juga dipakai dalam tafsir kitab suci atau dalam hermeneutika, yaitu pendekatan yang lebih sifatnya sinkronis yang akan kita bahas lewat model atau metode yang kita sebut metode naratif. Nah, saya mau menampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Beberapa bahan yang ada di PowerPoint ini sudah saya kirimkan tadi dalam materi perkuliahan lewat Ikhlas kita. Ini tentang langkah-langkah yang standar yang biasanya ditempuh kalau kita mau menafsirkan sebuah teks kitab suci atau perikop standar di dalam kitab suci kita. Tidak selalu harus seperti ini, tetapi ini saya tampilkan semua langkah demi langkah karena ini perlu untuk kita cermati. Kalau kita mau ikut yang langkah standar memang harus seperti ini. Tentu saja nanti yang nanti akan membedakan adalah model atau pendekatan yang kita pilih nanti di dalam menafsirkan teks kitab suci kita ini. Oke. Nah, langkah pertama yang biasa ditempuh adalah yang kita sebut sebagai pembatasan teks atau delimitasi teks. Jadi kita harus menentukan teks mana yang akan kita ambil. Titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Maka kita dari sekian panjang teks yang kita baca di dalam Perjanjian Baru misalnya, lalu kita tidak membaca semuanya. Tidak membaca seluruh Injil Markus misalnya, tetapi hanya akan mengambil yang namanya perikop, ya, bagian tertentu di dalam Injil, di dalam kisah atau di dalam surat yang akan kita pelajari. Maka yang perlu dibuat pertama kali adalah membatasi teks. Dari mana saya membaca sampai ke mana. Ya, itu pilihan kita. Dan ini adalah suatu upaya kritis. Jadi cara menentukan titik awal dan titik akhir perikop ini harus dengan upaya kritis. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Kritis itu artinya punya dasar-dasarnya. Mengapa saya membaca teks mulai dari ayat 5? Dan mengapa saya berakhir dengan ayat 8? Semuanya ini harus kita pelajari. Mana tanda-tanda yang meyakinkan saya bahwa kisah ini berawal di sini. Dan kisah ini berakhir di titik ini. Tujuannya apa? Supaya kita tidak membaca suatu perikop itu dari tengah, tetapi selalu membaca sebuah perikop dari awal. Tujuannya supaya kita tidak berhenti membaca di tengah, tetapi selalu harus berhenti membaca itu di akhir perikop. Maka ini yang dinamakan sebagai pembatasan teks. Kalau kita bisa mencermati teks ini dengan baik, ini langkah awal bagi kita.
Karena kita nanti akan bertanya tentang konteksnya, ya, konteks literernya seperti apa. Kita akan bertanya tentang pada posisi itu apa fungsi atau peran dari teks itu dalam membangun keseluruhan kisah di dalam Injil. Maka itu nanti akan selalu menjadi bahan pertimbangan kita. Bagaimana kita membatasi teks. Maka ini adalah upaya kritis untuk membatasi teks yang akan dipelajari supaya kita yang menafsirkan teks itu membaca sebuah teks secara utuh, bukan membaca teks yang terpenggal dari keutuhannya. Jadi kalau mulai dari ayat 1 sampai 10, ya kita baca dari ayat 1 sampai 10. Mengapa saya mulai membaca dari ayat 1, kok tidak mulai dari ayat 3? Nah, ini ada pertimbangan-pertimbangannya. Mengapa saya mengakhiri membaca di ayat 10? Mengapa tidak di ayat 9? Atau mengapa tidak di ayat 12? Nah, apa pertimbangan saya? Nah, seluruh upaya kritis kita adalah untuk mencari dasar pertimbangan ini. Maka kalau kita bisa membuat suatu kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kritis yang kita perhitungkan, lalu disitulah arti penting dari upaya untuk membatasi teks ini. Kita sudah bisa dikatakan membuat suatu upaya kritis kalau kesimpulan kita itu berdasarkan pada tanda-tanda yang jelas, dasar-dasar argumentasi yang jelas. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kita membaca sebuah teks itu dalam keutuhannya. Ini yang paling tampak nanti dalam bentuk teks, dalam bentuk kisah, narasi. Tetapi juga kalau kita membaca misalnya surat-surat Paulus, itu juga ada perikop-perikop tertentu. Ada bagian-bagian tertentu yang harus dibaca dalam satu keutuhan. Tidak dipotong di tengah maksud saya. Nah, delimitasi teks ini dilakukan dengan mengenali titik awal dan titik akhir teks yang akan dipelajari. Nah, awal dan akhir ini biasanya ditandai dengan aneka macam perubahan. Bisa perubahan tempat, bisa perubahan waktu, bisa juga perubahan tokoh, tokohnya berganti, atau juga perubahan tema yang dibahas. Ya, meskipun ada dalam satu ruang yang sama, misalnya Yesus itu mengajar di puncak bukit, tematiknya itu berbeda-beda. Meskipun Yesus itu sedang ada di dalam ruang perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, yang dibicarakan oleh Yesus itu banyak. Dan di dalam ruang perjamuan terakhir itu Yesus juga berbicara tentang tema-tema tertentu, topik-topik tertentu. Maka konteks umumnya adalah perjamuan malam terakhir. Tetapi di dalam perjamuan malam terakhir itu ada topik-topik yang dibahas oleh Yesus. Nah, kita bisa menemukan satu kesatuan narasi, satu kesatuan teks yang nanti kita sebut perikop dengan mencermati ini. Apakah ada perubahan tempat? Kalau ada perubahan tempat, berarti itu suatu bagian kisah yang berbeda. Apakah waktunya berubah? Kalau itu waktunya berubah, berarti itu awal dari satu perikop. Nanti kalau waktunya berubah lagi, berarti ini akhir dari perikop. Ya, kita baca misalnya, mari kita lihat sebagai contoh dari Injil Markus bab 1. Bab 1 ayat 9, peristiwa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Maka di situ sudah ada perubahan waktu, pada waktu itu. Yang kemudian memisahkan teks ini dari bagian sebelumnya. Karena bagian sebelumnya itu tidak bercerita tentang aktivitas Yohanes Pembaptis. Tetapi berisi tentang introduksi yang diberikan oleh penginjil tentang karya-karya Yohanes Pembaptis. Tetapi cerita tentang karya publik Yohanes Pembaptis mulai di ayat 9. Dan akhirnya Yesus datang, kemudian dibaptis, lalu ada suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lalu kalau kita lanjutkan di ayat 12, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Maka sudah ada perubahan waktu dan perubahan tempat di situ. Segera sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah pembaptisan.
Roh memimpin dia ke padang gurun. Ya, semula Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sekarang dibawa oleh Roh masuk ke padang gurun. Sehingga sudah ada perubahan waktu, juga perubahan tempat. Ada perubahan tokoh. Yang dalam teks sebelumnya 9 sampai 11 tokohnya adalah Yesus dan Yohanes Pembaptis. Sementara di ayat 12 tokohnya ada Yesus, ada Roh. Tempatnya sudah berubah dari Sungai Yordan berubah menjadi padang gurun. Nah, ini yang tadi saya maksud, kalau kita menentukan suatu titik awal maupun titik akhir, yang kita butuhkan adalah tanda-tanda yang jelas. Nah, tanda-tanda yang jelas ini biasanya kita temukan dalam wujud apa? Dalam wujud perubahan-perubahan. Perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan tokoh, juga perubahan tema yang sedang dibahas di situ. Nah, kalau kita sudah menemukan awal dari teks itu, akhir dari teks itu, hasil dari delimitasi teks ini adalah yang kita sebut perikop. Kita mengenal kata perikop itu dari kata perikoptein. Peri itu melingkar, sekeliling. Koptein itu artinya memotong. Jadi sesuatu yang dipotong sekelilingnya. Artinya suatu kisah yang panjang kemudian dipotong di awal, dipotong di akhir. Ya, menjadi satu perikop yang kecil, bagian cerita yang kecil yang sudah memuat satu kisah yang utuh. Nah, biasanya perikop inilah yang kita pelajari secara khusus. Ya, tidak selalu tentu saja. Orang bisa hanya mempelajari satu kata. Orang bisa hanya mempelajari satu kalimat. Tetapi kalau kita mau lebih utuh, lalu kita mempelajari yang namanya perikop. Mempelajari satu kata pun itu sudah bisa, menafsirkan satu kata. Tetapi pasti harus menempatkannya di dalam konteks pengisahan yang lebih luas. Saya punya teman dari Spanyol itu yang membuat disertasi itu hanya satu ayat dari kitab Yesaya waktu itu. Tidak satu perikop, hanya satu ayat. Dan dia butuh 10 tahun itu untuk menyelesaikan menganalisa teks itu sampai akhirnya lulus dari Biblikum di Roma itu. Itu tidak satu perikop, tetapi hanya satu ayat saja bisa. Nah, yang saya katakan di sini adalah soal perikop, ya, soal bagian, soal unit dari suatu cerita atau dari suatu kisah atau dari suatu surat yang akan kita temukan nanti bagian-bagiannya dalam teks Perjanjian Baru kita. Nah, ini langkah pertama yang harus kita buat ketika kita mau menafsirkan sebuah teks, yaitu delimitasi teks. Ada langkah yang kedua yang tidak saya tulis di dalam materi pembelajaran kita ini, yaitu upaya kritis untuk menemukan teks yang asli, atau yang kita sebut sebagai kritik teks minggu yang lalu. Atau sebelum Paskah kita sudah menyebut kritik teks. Suatu upaya kritis untuk menemukan teks yang sedekat mungkin dengan aslinya. Mengapa disebut sedekat mungkin dengan aslinya? Karena kita tidak lagi menemukan teks yang asli. Teks Injil Markus yang asli itu sudah tidak pernah ditemukan. Teks Injil Yohanes, teks surat Paulus kepada jemaat tertentu yang asli, yang waktu itu ditulis oleh Paulus sendiri, sudah tidak ditemukan. Yang kita temukan adalah salinan dari teks yang asli. Maka saya punya teks, kemudian saya tulis lagi, saya salin dengan tangan. Nah, karena ditulis dengan tangan, lalu teks ini kita sebut sebagai manuskrip. Ya, manus itu tangan, scribere itu menulis. Maka sesuatu yang ditulis dengan tangan, tidak diketik, tidak di-print, itu yang kita sebut sebagai manuskrip. Nah, dari satu teks yang asli ke manuskrip yang pertama, salinan pertama, pasti sudah ada perubahan. Kalau saya punya salinan yang pertama, lalu saya salin lagi, berarti sudah ada salinan yang kedua. Pasti sudah ada perubahan. Nah, dalam proses penerusan teks ini pasti muncul banyak perubahan. Nah, kritik teks ini adalah suatu upaya kritis untuk menemukan teks yang sedekat mungkin dengan aslinya. Nah, ini hanya bisa kita buat kalau kita mengenal yang namanya bahasa aslinya.
Kalau teks perjanjian baru berarti saya harus mengenal dengan baik bahasa Yunani. Kalau saya melakukan kritik teks perjanjian lama, ya berarti saya harus mengenal dengan baik itu teks Ibrani. Maka saya tidak memasukkan dalam materi pembelajaran dalam prosedur ini karena kita tidak punya kecakapan untuk itu. Kita tidak punya alat untuk melakukan yang namanya kritik teks. Kecuali nanti teman-teman memfokuskan diri ke sini, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani dengan baik, lalu bisa membuat yang namanya kritik teks itu. Maka ini saya hilangkan dari langkah-langkah prosedural kita. Nah, setelah kita membatasi teks, kita selalu perlu mengenali perikop itu terletak dalam posisi seperti apa. Apa tempat yang ditempati oleh perikop itu? Atau kita menyebutnya sebagai konteks literer. Mengenali konteks literer berarti mengenali letak perikop yang dipelajari dalam konteks narasi atau dalam konteks kisah di mana dia terletak. Maka ini kita selalu memahami sedari awal, sebuah teks itu hanya bisa ditafsirkan di dalam konteksnya. Karena satu perikop ada di dalam Injil itu pasti ditempatkan dengan maksud tertentu. Ya, beberapa kali saya mengatakan contoh ya kalau di dalam Injil kita. Peristiwa misalnya Yesus menyucikan bait Allah di dalam Injil Yohanes itu ada di bab 2, berarti di bagian paling awal. Di awal karya publik Yesus. Tetapi teks yang sama oleh penginjil-penginjil sinoptik ditempatkan di akhir, di minggu terakhir karya perutusan Yesus. Maka mengapa yang satu menempatkan di depan, yang satu menempatkan di belakang? Pasti ada motif, ada tujuan tertentu. Mengapa Yohanes menempatkan di depan, sementara sinoptik itu menempatkan di belakang? Mengapa Yohanes itu membuat beberapa kali perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem, sementara sinoptik itu hanya punya satu kali perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem. Nah, suatu teks yang ditempatkan pada posisi tertentu itu pasti punya maksud tertentu, punya fungsi tertentu. Nah, ini yang nanti harus kita kenali. Nah, ketika saya sudah punya perikop, sudah punya satu unit cerita yang kecil, saya harus mengenali apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang. Sekarang kita lihat contoh di yang cukup mudah, itu di Markus bab 2. Kalau kita lihat awal pengajaran Yesus di Galilea, mulai di Kapernaum, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, semuanya itu berlangsung dengan lancar. Tidak ada penolakan. Yang ada adalah kekaguman atas sabda Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan juga atas mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus itu mengusir setan, Yesus menyembuhkan mertua Petrus, sekian banyak orang datang disembuhkan oleh Yesus. Semua memunculkan kekaguman. Ya, sampai di akhir bab 1 di dalam Injil Markus, karya Yesus, baik dalam sabda maupun dalam mukjizat itu menimbulkan kekaguman. Diterima Yesus itu. Tapi lihat, mulai bab 2 sampai nanti akhir bab 3, apa yang dikerjakan oleh Yesus memunculkan polemik, perdebatan, konflik dengan lawan-lawannya. Ya, kalau di bab 1 itu tidak ada konflik. Tetapi begitu kita masuk bab 2, suasananya itu sudah konflik. Ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi kemudian Yesus menggunakan kata-kata dosamu telah diampuni di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan lalu menimbulkan konflik dengan orang-orang Yahudi. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Dia menghujat. Pada perikop berikutnya, Yesus makan dengan pemungut cukai, dengan Matius dan pemungut cukai. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus memunculkan lagi konflik.
orang-orang Farisi tanya melalui para murid, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus menjawab. Selesai perikop itu muncul perikop yang lain, 18. Pada suatu kali, berarti ini sudah waktunya berbeda, ada perubahan waktu. Dan dikatakan di situ, orang datang bertanya, "Mengapa murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Maka perikop yang pertama tadi soal penyembuhan orang yang lumpuh. Perikop yang kedua itu soal makan bersama dengan Matius dan para pemungut cukai. Persoalan yang ketiga itu tentang puasa. Persoalan yang keempat itu tentang memetik gandum pada hari Sabat. Maka di dalam bab 2 ini lalu kita temukan ada perikop-perikop yang ditandai dengan perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan tematik. Tetapi kalau kita lihat secara keutuhan, bab 2 ada kesinambungan antara perikop yang pertama sampai perikop yang keempat. Ada suatu benang merah yang menyatukan perikop-perikop ini. Dan rupanya yang menyatukan perikop-perikop ini sebetulnya justru adalah polemik. Konflik antara Yesus dengan lawan-lawannya, yaitu orang-orang Yahudi yang biasanya diwakili oleh orang Farisi. Nah, ini yang saya maksud. Kalau saya membaca Markus bab 2 ayat 13 sampai 17, tema yang dibahas di situ adalah soal makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Apa fungsi dari perikop itu? Nah, fungsi dari perikop itu hanya dikenali dengan melihat teks yang ada di depannya dan teks yang ada di belakangnya. Lalu kita temukan, oh, cerita tentang Lewi pemungut cukai, Yesus makan bersama dengan Lewi, ada di bab 2 Injil Markus. Dan bab 2 Injil Markus itu ditandai dengan apa? Tema umumnya apa? Tema umumnya adalah polemik. Konflik antara Yesus dengan lawan-lawannya. Nah, ini maka tadi kita sudah mengatakan kita membatasi teks. Lihat ayat 13, bab 2 ayat 13, sesudah itu. Berarti ada pergantian waktu. Sesudah itu berubah dari apa? Berubah dari waktu ketika Yesus ada di Kapernaum dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Waktunya sudah berubah. Tempatnya sudah berubah karena Yesus pergi lagi ke pantai danau. Semula Yesus ada di kota Kapernaum, sekarang di ayat 13 Yesus sudah ada di pantai danau Genesaret atau danau Galilea. Maka tempatnya berubah, kemudian waktunya juga berubah. Nah, berarti di situ kita menemukan awal perikop yang baru. Lalu kita sampai di ayat 18. Pada suatu kali, ini waktunya sudah berbeda lagi. Yesus tidak lagi ada di tepi danau. Maka ini sudah awal dari perikop yang baru. Dengan demikian kita lalu mengatakan perikop dari ayat 13 berakhir di ayat 17. Nah, ini satu perikop. Kemudian lihat lagi ayat 23. Pada suatu kali, pada hari Sabat, maka berarti ini sudah peralihan waktu lagi. Ayat 23 mengawali suatu perikop yang baru, unit cerita yang baru. Sehingga perikop 18 itu berakhir dengan ayat 22. Nah, ini yang selalu kita upayakan. Kalau saya membaca suatu perikop, lalu saya juga perlu menemukan konteks ceritanya, konteks literernya. Konteks literer murid-murid memetik gandum pada hari Sabat itu apa? Konteks literernya adalah konflik, polemik antara Yesus dengan lawan-lawannya. Nah, ini lalu memberi kita wawasan, oh berarti fungsi dari kisah hal berpuasa, fungsi dari kisah Yesus makan bersama dengan Matius, fungsi Yesus yang kemudian membela murid-murid yang memetik gandum pada hari Sabat, itu fungsinya adalah untuk membangun polemik, konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Maka kita lihat di sini, mengenali konteks literer berarti mengenali letak perikop yang dipelajari dalam konteks kisah.
dalam konteks narasi di mana dia terdapat. Maka saya membaca suatu teks tertentu, perikop tertentu dalam konteks ceritanya. Ini tidak hanya berfungsi pada teks-teks naratif. Nanti kalau kita membaca surat Paulus pun hal yang sama itu akan kita gunakan. Karena surat Paulus itu tidak membahas satu topik dari awal sampai belakang, hanya satu tema. Tetapi surat Paulus itu membahas sekian banyak tema. Ya, apalagi kalau kita membaca Korintus 1 dan 2 itu temanya banyak sekali. Maka saya harus memahami tema yang satu ini berawal dari mana dan berakhir di titik mana. Ya, tema misalnya tentang perjamuan jemaat. Ya, kesalahan dalam perjamuan jemaat di dalam 1 Korintus 11. Mulai dari ayat berapa, berakhir di ayat berapa. Nah, selalu kita harus mencermati ini supaya kita mengenali teks ini ada di dalam konteks seperti apa. Kalau saya memahami konteksnya, biasanya kita lebih cepat untuk memahami maksud dari teks itu. Maka kita perlu melihat konteks narasi di mana perikop itu berada. Selain konteks narasi, ya, letaknya di dalam narasi, dalam kronologi ceritanya, yang perlu dikenali adalah konteks cerita atau argumentasi. Apa yang sedang dikisahkan, apa yang sedang dibahas di sekitar teks tersebut. Tadi saya mengambil contoh misalnya Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Apa yang sedang dikisahkan, tema apa yang sedang digumuli di dalam bagian itu. Dan tema yang muncul itu selalu adalah tentang kuasa Yesus, wewenang Yesus. Kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau begitu kamu itu sudah menyamakan dirimu dengan Allah. Kuasa Yesus untuk melakukan banyak mukjizat. Nah, di Markus bab 2 misalnya itu yang dibahas sepenuhnya adalah konflik, perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Argumentasinya apa? Apa yang sebetulnya menjadi pokok perdebatan di dalam bab 2 itu? Ya, orang bisa berdebat karena urusan Taurat, ketaatan pada Taurat. Tetapi kalau kita lihat, inti dari perdebatan di bab 2 tidak pada soal Taurat, tetapi pada soal tradisi nenek moyang. Orang-orang Yahudi berpegang teguh pada tradisi nenek moyang itu, sementara Yesus punya pegangan yang berbeda. Sehingga apa yang menjadi topik penceritaan, topik narasi di dalam Markus bab 2 itu sebetulnya adalah konflik Yesus dengan orang-orang Yahudi tentang tradisi nenek moyang. Ya, bukan tentang hukum Taurat itu sendiri. Mengenali konteks literer sebuah perikop ini bisa dilakukan dengan mengenali rangkaian kisah yang mendahului dan kisah yang mengikuti. Nah, apa yang membantu kita untuk mengenali konteks literer biasanya adalah komentar-komentar. Maka kalau saya mau melihat teks ini tertentu ini ada di dalam konteks pengisahan seperti apa, ya, literatur yang sering membantu kita untuk mengenali konteks literernya adalah komentar-komentar atas teks tertentu, atas buku tertentu. Kalau saya mau mengenali misalnya letak atau konteks literer Lewi pemungut cukai mengikut Yesus dalam Injil Markus, saya akan mengambil komentar tentang Injil Markus. Lalu dibaca, biasanya di bagian daftar isi, itu mereka, komentator itu sudah membuat suatu unit-unit cerita tertentu. Dan kalau kita mencermati cara mereka membuat unit-unit cerita itu sudah menampakkan bagaimana mereka menempatkan teks itu di dalam konteks literernya. Ya, atau misalnya kalau kita membaca Yesus yang mengubah air menjadi anggur di dalam Injil Yohanes, maka orang sudah akan membaca cerita Yesus yang mengubah air menjadi anggur dalam konteks ceritanya. Ya, konteks ceritanya apa toh ini? Apa yang sedang dikisahkan oleh Yohanes?
Nah, orang seperti Raymond E. Brown itu di dalam komentarnya lalu membuat suatu unit cerita dari kisah Yesus yang mengubah air menjadi anggur sampai pada kisah penyembuhan anak pegawai istana. Dari awal bab 2 sampai akhir bab 4. Peristiwa yang terjadi di Kana dan berakhir juga dengan peristiwa yang terjadi di Kana. Maka bab 2 sampai bab 4 itu oleh Raymond E. Brown disebut sebagai dari Kana ke Kana. Maka konteks peristiwanya apa? Nah, itu pelayanan Yesus di Galilea. Yang terjadi dari kota Kana ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dan ketika Yesus itu menyembuhkan anak pegawai istana. Dan itu juga terjadi di Kana. Maka ini disebut sebagai konteks. Kalau nanti mau mencari konteks ceritanya, lalu bisa pergi ke komentar-komentar yang bisa kita temukan ini. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan dalam bagian sesudahnya. Sebuah teks tidak dipelajari terlepas dari konteks cerita atau argumentasinya. Karena sebuah teks perlu dibaca dan dimengerti dalam konteks ceritanya. Sekali lagi kita harus memahami bahwa Injil tidak terbentuk dari awal sampai akhir langsung jadi. Tetapi Injil itu dibentuk dari cerita pendek yang semula terpisah-pisah. Yang kemudian disatukan dalam satu urutan kronologi tertentu oleh penginjil. Maka tempat di mana teks itu berada, itu pasti dimaksudkan untuk menyampaikan suatu ide tertentu oleh penginjil. Tempat di mana teks itu berada menentukan makna dari teks itu. Maka selalu kita mengatakan teks harus dibaca di dalam konteksnya. Ya, terutama konteks naratifnya, konteks pengisahannya. Ini yang akan menjadi bahan penting yang harus kita pelajari kalau kita nanti menafsirkan sebuah teks. Nah, ini dua langkah awal untuk menafsirkan sebuah teks atau untuk hermeneutika. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu untuk dua hal ini tentang delimitasi teks, pembatasan teks, dan juga tentang mengenali konteks perikop itu di dalam keseluruhan cerita Injil atau surat atau kisah para rasul. Baik, ada pertanyaan lebih dahulu atau diskusi lebih dahulu? Oke, bisa kita lanjutkan. Langkah ketiga, dan ini langkah standar kita, adalah mengenali struktur perikop. Ya, suatu perikop itu pasti punya struktur. Kalau kisah, struktur dasarnya ya biasanya introduksi, lalu bagian pengantar, bagian isi, kemudian bagian penutup. Ya, sebuah kisah selalu akan punya bagi unsur itu. Kalau kita membaca surat Paulus, ya berarti ada yang namanya exordium, ada introduksi, ada tubuh surat, dan kemudian baru ada eksortasi atau seruan-seruan, nasihat-nasihat, dan kemudian salam penutup. Tetapi ketika membaca tubuh surat Paulus sendiri, itu ada sekian banyak tema, sekian banyak argumentasi yang disusun oleh Paulus itu dengan mengikuti standar penulisan pada zaman itu. Maka Paulus itu bukan seorang penulis yang sembarangan. Tetapi ketika Paulus berargumentasi, dia berargumentasi dengan cara retorika, cara berargumentasi orang Yunani pada zaman itu. Ada pengantarnya, kemudian ada yang disebut sebagai proposisinya, ya kalimat pendek yang merangkum semua ajaran Paulus. Kemudian ada yang disebut sebagai probatio, pembuktian-pembuktiannya, dasar-dasarnya. Nah, ini selalu kita kenali kalau kita berusaha untuk mengenali struktur dari perikop itu. Sebuah kisah atau argumentasi dibangun oleh unit-unit kisah atau argumentasi yang dengan cara tertentu dikaitkan satu sama lain. Yang saya maksud dengan unit
argumentasi atau unit kisah itu seperti itu tadi. Ada pengantar. Misalnya, pengantarnya bab 1 ayat 1 sampai 5. Ini pengantar. Kemudian ada bagian tubuh cerita. Maka ini bagian yang inti. Dan sesudah cerita selesai, kemudian ada bagian penutup. Nah, struktur ini perlu kita kenali. Ada sekian banyak cara untuk mengenali struktur ini. Nanti kita lihat mana tanda-tanda yang membantu kita untuk mengenali struktur sebuah perikop. Maka yang perlu dicermati adalah unsur-unsur atau unit-unit cerita yang sudah ada di dalam teks itu. Mengenali struktur perikop itu berarti berupaya untuk membaca secara kritis. Dan ini memungkinkan kita untuk mengenali unit-unit tersebut dan sekaligus mengenali hubungan antar unit dalam fungsi masing-masing unit cerita atau argumentasi yang dibangun dalam perikop tersebut. Ketika kita mengenali struktur, berarti kita mengenali masing-masing unit cerita. Jadi tadi ada sudah kisah cerita Injil dari awal sampai akhir. Lalu kita sudah memotongnya menjadi satu potongan kecil yang kita sebut sebagai perikop. Nah, sekarang kita analisa perikop ini struktur naratifnya seperti apa. Mana pengantarnya, introduksinya, mana cerita intinya, dan mana bagian akhir atau penutupnya. Maka kita mengenai unit-unit cerita. Misalnya teks tentang mukjizat itu selalu punya struktur yang khas. Ada introduksi, orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian Yesus yang menawarkan pertolongan atau orang itu meminta pertolongan. Sesudah itu Yesus akan menolong mereka, menyembuhkan atau mengusir setan. Dan apa yang dibuat oleh Yesus itu punya efek. Nama Yesus itu menjadi semakin terkenal. Lalu pada bagian akhir seringkali Yesus melarang mereka untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Nah, kalau kita membaca perikop yang isinya adalah mukjizat, biasanya ada struktur yang jelas itu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menentukan apa yang kita sebut sebagai jenis cerita ya, atau jenis literer yang kali lalu kita pelajari. Teks ini sebetulnya apa? Teks apa? Oh, ini mukjizat, oh ini konflik, oh ini kisah sengsara, oh ini adalah pengajaran, oh ini adalah perdebatan. Ya, unsur-unsur, unit-unit cerita itu nanti akan membantu kita untuk mengenali sebetulnya perikop ini berisi apa. Nah, apakah ini perikop tentang mukjizat? Apakah ini perikop tentang misalnya pengajaran? Apakah ini perikop misalnya tentang konflik, polemik dengan orang-orang Yahudi? Ya, ini akan kita kenali kalau kita jeli mencermati unit-unit cerita yang membentuk sebuah perikop itu. Ya, hubungannya juga akan ditampilkan di situ. Struktur dikenali berdasarkan tanda-tanda literer yang bisa dijumpai. Nah, tanda-tanda literernya ini apa? Sekali lagi adalah perubahan. Perubahan tempat, perubahan tokoh, perubahan waktu, perubahan tema, perubahan kata-kata khas redaksional, dan elemen-elemen cerita yang ada di situ. Ya. Saya nanti akan mengirimkan salah satu contoh ya jenis literer mukjizat untuk mengenali mana bagian pengantarnya, mana bagian yang kedua orang meminta supaya Yesus menyembuhkan, kemudian bagian yang ketiga Yesus yang menyembuhkan, bagian yang keempat itu adalah efek atau akibat dari penyembuhan itu. Dan akibat dari penyembuhan itu adalah biasanya nama Yesus itu semakin dikenal di banyak tempat. Maka ini struktur ini kita kenali. Kalau kita membaca surat Paulus, kita juga harus mengenali struktur surat Yunani. Bagaimana cara orang Yunani berargumentasi? Karena surat Paulus itu adalah surat argumentatif. Tidak pernah Paulus menulis surat itu hanya untuk menyapa, say hello ke jemaatnya, itu tidak pernah. Tapi semua surat Paulus itu adalah jawaban Paulus atas persoalan yang terjadi di jemaat.
Maka kalau Paulus sedang menjawab persoalan di jemaat, dia pasti menggunakan suatu pola tertentu, pola argumentasi tertentu. Ya, Paulus itu seorang filsuf, maka cara dia berargumentasi mau tidak mau dipengaruhi oleh filsafat Yunani, retorika Yunani. Tetapi Paulus itu juga ahli kitab, ahli Taurat. Maka cara bicara Paulus, argumentasi Paulus pasti didasarkan pada Taurat. Lihat, lalu akan menjadi sangat kompleks. Model argumentasinya adalah model argumentasi Yunani, tetapi dasar-dasar pembuktiannya adalah dasar-dasar pembuktian Alkitabiah, Taurat. Dan Paulus ini menggabungkan dua model ini dalam suratnya. Nah, kita akan tahu nanti ketika kita mempelajari surat Paulus dengan mengenali strukturnya, struktur argumentasinya, lalu kita akan menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang sebetulnya sedang dibicarakan oleh Paulus. Nah, ini keuntungan kita kalau kita mencoba untuk mengenali struktur perikop. Maka kalau Anda membaca sebuah komentar, ada perikop tertentu, orang seringkali sudah akan membuat pengantarnya, bab ayat 1 sampai 2. Kemudian bagian intinya, ayat 3 sampai ayat 10. Dan selalu akan dibagi menjadi ayat unit-unit yang lebih kecil. Ini sesuatu yang umum dilakukan ketika orang itu membaca sebuah teks. Lalu karena akan mengenali unsur-unsur cerita itu. Pengarang menyusun unit-unit tersebut di dalam sebuah struktur cerita argumentasi atau argumentasi. Maka ada unit-unit cerita yang selalu bisa kita temukan di dalam satu perikop. Ya, sekali lagi perikop itu sudah unit cerita yang pendek. Tetapi dalam unit cerita yang pendek itu ada elemen-elemen, bagian-bagian kisah yang juga menyusun keseluruhan perikop itu. Nah, ini yang kita cari nanti kalau kita bicara tentang struktur perikop. Nah, baru sesudah kita menemukan strukturnya, kita bisa membuat penafsiran. Biasanya ayat demi ayat atau unit demi unit. Kalau saya misalnya harus menafsirkan sebuah teks yang cukup lengkap, misalnya pencobaan di padang gurun dalam Injil Matius, dan keseluruhan cerita itu harus saya analisa, maka biasanya saya akan menganalisa tahap demi tahap. Ya, tahap pertama pasti adalah bagian unit yang pertama. Ya, misalnya saya hanya akan menganalisa dulu bab 4 Matius ayat 1 sampai 4. Karena menurut saya itu unit pertama. Lalu saya baca komentar yang 1, saya baca komentar yang 2, saya baca komentar yang 3 dan seterusnya untuk menafsirkan ayat 1 sampai 4. Jadi tidak langsung membaca dari komentar ayat 1 sampai 11. Karena informasinya terlalu banyak. Dan membingungkan kita, membingungkan saya paling tidak. Maka kalau saya sudah mengenali strukturnya, struktur pertama, ayat 1 sampai 4. Ini elemen pertama. Maka konsentrasi saya ada di situ. Saya mempelajari dengan komentar-komentar, lalu bisa menjelaskan ayat 1 sampai 4. Sesudah selesai, saya akan pindah ke elemen yang kedua. Misalnya saya pilih ayat 5 sampai ayat 7, pencobaan pertama. Saya baca lagi komentar 1, komentar 2, komentar 3, dan seterusnya untuk mencari informasi tentang ayat 5 sampai ayat 7. Nah, ketika saya mempelajari ayat 5 sampai ayat 7, saya tidak usah perlu bingung dengan ayat 8 dan seterusnya, karena akan tiba waktunya. Ini arti penting kita menentukan struktur teks, struktur kisah, supaya kita tidak membaca semuanya dari awal sampai akhir, tetapi membaca masing-masing unit yang membentuk cerita itu. Bisa saja saya langsung membaca bab 4 ayat 1 sampai 11 di komentar A. Kemudian saya ambil lagi komentar B, saya baca ayat 1 sampai 11. Informasinya saya kumpulkan. Bisa. Tetapi dari pengalaman kita, fokusnya itu akan hilang. Ya. Kalau saya sudah membuat
unit pertama, ayat 1 sampai 4, saya membaca komentar hanya ayat 1 sampai 4. Ayat 5 kita kerjakan kemudian. Sehingga menemukan unit cerita itu biasanya membuat kita lebih berfokus pada bagian itu dulu. Ya, unit yang kedua akan kita pelajari nanti. Tapi sekarang fokus saya adalah mempelajari ayat 1 sampai ayat 4. Kalau saya sudah puas dengan apa yang saya pelajari di ayat 1 sampai 4, saya akan pindah ke ayat 5 sampai ayat 7. Pelajari lagi, ditafsirkan lagi, dicari maknanya. Kalau sudah puas, saya akan beralih ke pencobaan yang kedua, ayat 8 sampai berapa misalnya? Katakanlah ayat 8 sampai 9. Saya cari banyak informasi. Kalau itu sudah cukup, baru saya ke ayat 10 sampai 11. Nah, ini mengapa kita harus mengenali unit cerita? Biasanya adalah membantu kita untuk mempelajari secara lebih terfokus pada unit cerita masing-masing. Itu yang biasa dipraktekkan, dan saya mempraktekkan itu, sehingga kalau membaca suatu perikop yang cukup panjang, tidak membaca keutuhannya dalam waktu yang sama. Tetapi membaca perikop yang panjang itu mulai dari unit cerita yang pertama, unit yang kedua, atau elemen yang ketiga, elemen yang keempat, dan seterusnya. Baru sesudah semuanya saya pelajari lengkap, saya bisa mengatur ide itu dari awal sampai akhir. Oke, ini soal penafsirannya. Menafsirkan adalah sebuah upaya analisa kritis atas sebuah teks untuk menemukan arti atau makna yang dinyatakan oleh sebuah teks. Yang kita pelajari tadi adalah perikop. Maka saya mencoba untuk mempelajari, menganalisa apa makna, apa arti, apa yang mau disampaikan misalnya oleh pengarang kepada pembacanya. Nah, untuk bisa menemukan arti atau makna, masing-masing ayat itu harus kita tafsirkan. Nah, penafsiran itu akan terbantu untuk menentukan fokusnya kalau kita menemukan struktur teksnya, unitnya, elemen-elemennya, bagian-bagian yang membentuk teks itu atau perikop itu. Dalam hal penafsiran, arti yang bisa ditemukan atau makna yang bisa ditemukan itu bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama, arti yang dimaksudkan oleh pengarang untuk jemaat konkretnya. Kita sudah mengatakan bahwa dalam suatu penafsiran itu ada pengarang, ada teks, dan ada pembaca. Kita sebagai pembaca bisa bertanya, apa yang dimaksudkan oleh pengarang? Apa yang mau disampaikan oleh pengarang kepada jemaatnya waktu itu? Kalau misalnya Yohanes mengatakan di dalam penutup Injilnya, semuanya sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Lalu kita bertanya, mengapa Yohanes merumuskan supaya kamu percaya? Apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yohanes? Apakah supaya kamu semakin percaya kepada Yesus? Ataukah kamu menjadi percaya, mulai percaya? Kalau dikatakan supaya kamu semakin percaya, berarti orang-orang yang dituju oleh Yohanes itu adalah orang-orang Kristen. Tetapi kalau kita mengartikan supaya kamu menjadi percaya, supaya kamu mulai percaya, berarti Injil Yohanes ditujukan untuk orang-orang bukan Kristen atau yang belum menjadi Kristen. Maka kita bertanya, apa yang dimaksudkan oleh pengarang untuk jemaatnya waktu itu? Arti yang dimaksudkan oleh pengarang ditelaah secara diakronis dengan mempertimbangkan konteks zaman pengarang dan pembaca. Maka arti seperti ini akan kita temukan kalau kita mendekati sebuah teks itu secara diakronis. Nah, sebelum Paskah kita sudah mempelajari satu bagian diakronis yang kita sebut sebagai metode historis kritis, yaitu metode yang selalu mempertimbangkan konteks zamannya, konteks pengarangnya, konteks jemaatnya, kemudian juga konteks dalam arti proses pembentukan teks itu. Arti yang kedua, arti yang digali dari teks itu sendiri.
Jadi kita tidak tanya tentang apa maksud pengarangnya, apa yang mau dikatakan oleh pengarangnya. Yang kita tanyakan adalah apa yang dinyatakan oleh teks ini. Apa arti yang diungkapkan oleh teks ini, tanpa saya harus bertanya tentang apa yang dimaksud oleh pengarang. Nah, arti ini digali secara sinkronis. Jadi saya hanya memperhitungkan apa yang saya tangkap dari teks ini. Saya tidak berusaha untuk cari pengarangnya itu hidup dalam zaman seperti apa, jemaatnya waktu itu mengalami situasi seperti apa, tidak saya pertimbangkan. Yang saya pertimbangkan adalah teksnya. Meskipun demikian, kedua jalur pendekatan teks ini, baik diakronis maupun sinkronis, saling dibutuhkan dan tidak bisa mengeksklusikan satu sama lain. Artinya, saya harus menggunakan dua pendekatan ini untuk saling melengkapi, saling memperkaya. Saya tidak menggunakan, saya pilih pendekatan sinkronis yang sifatnya lebih naratif, maka pendekatan diakronis saya singkirkan. Biasanya tidak. Ya, orang selalu akan menggunakan dua pendekatan ini untuk saling memperkaya, ya, saling melengkapi informasi. Maka dalam metode yang kita pakai selama ini, lalu kalau saya sudah menggunakan pendekatan diakronis, saya akan melengkapinya dengan pendekatan yang lebih sinkronis. Tapi titik utama saya adalah pendekatan diakronis. Kalau saya memilih menggunakan pendekatan sinkronis untuk membaca sebuah teks, jadi berfokus pada teks itu sendiri, saya tetap membutuhkan pendekatan diakronis. Contoh yang bisa kita lihat, misalnya di dalam Injil Yohanes bab 9, orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan salah satu soal yang dibahas di situ adalah pengusiran dari sinagoga. Murid-murid Yesus dikucilkan dari sinagoga. Nah, kalau kita membaca secara sinkronis, mengandalkan teks Injil Yohanes bab 9, kita bisa tahu bahwa sudah sejak zaman Yesus hidup, murid-muridnya dikucilkan dari sinagoga. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah dikeluarkan dari sinagoga. Kalau hanya mengandalkan Yohanes bab 9. Tetapi kemudian kita harus melihat dalam situasi sejarah waktu itu, dalam situasi historis waktu itu, apakah ketika Yesus hidup, orang-orang yang percaya kepada Dia sudah dikucilkan dari sinagoga? Nah, ini pendekatan historis. Kalau hanya ikut Yohanes 9, sudah sejak zaman Yesus, orang yang percaya kepada Yesus dikeluarkan dari sinagoga. Tetapi dalam konteks historisnya tidak seperti itu. Para murid Yesus baru dikucilkan dari sinagoga kurang lebih tahun 100. Berarti 70 tahun sesudah Yesus. Nah, ini yang saya maksud, kalaupun saya menggunakan pendekatan sinkronis, saya masih membutuhkan informasi-informasi yang saya temukan di dalam pendekatan diakronis. Kalau saya menggunakan pendekatan diakronis, saya tetap perlu mempertimbangkan unsur sinkronisnya, yaitu kesatuan perikop itu dalam keseluruhan teks yang saya baca. Entah Injil, entah kisah para rasul, entah surat-surat Paulus yang nanti kita baca. Analisa atas makna sebuah teks bisa dilakukan dengan analisa sinkronis dan diakronis. Nah, dalam perkuliahan ini kita mempelajari dua metode yang mewakili masing-masing pendekatan. Jadi yang masuk dalam pendekatan sinkronis itu ada sangat banyak. Yang masuk dalam pendekatan diakronis itu juga modelnya banyak sekali. Tetapi kita hanya akan memilih contohnya. Ya, ketika kita mempelajari pendekatan diakronis, maka kita ambil metode historis kritis. Karena itu contoh yang paling jelas. Ketika kita mempelajari suatu teks secara sinkronis, nanti yang akan kita belajar adalah teknik naratif atau pendekatan naratif. Ya, tentu masih ada pendekatan yang lain di dalam kelompok sinkronis ini. Tetapi tidak mungkin kita bahas di dalam satu semester. Ya, ketika kita mempelajari suatu teks tertentu, nanti kita bisa pilih pendekatan yang kita mau. Baik, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penafsiran,
Tentang metode historis kritis itu sudah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Tentang naratif akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu bagian yang terakhir dari penafsiran selalu adalah menemukan poin teologi. Jadi kita menafsirkan sebuah teks itu selalu untuk berteologi. Ya, kita itu bukan seorang penafsir teks saja. Nanti kebutuhan kita, kebutuhan pastoral, kebutuhan pelayanan kita ke depan itu tidak menuntut kita menjadi seorang ekseget, menjadi seorang penafsir kitab suci, tetapi menuntut kita semua untuk menjadi teolog. Maka setelah menafsirkan teks, saya harus bertanya, apa insight teologis yang saya peroleh? Ya, dan ini yang menjadi lebih penting. Nanti mau pelayanan berkhotbah lah, pelayanan memberi kesaksian, atau pelayanan untuk mengajar, yang kita berikan sebetulnya adalah dari membaca teks kitab suci itu, apa poin teologi yang saya peroleh? Apa wawasan teologi yang kemudian baru yang kemudian saya peroleh? Dan ini menjadi lebih penting. Karena akhir dari sebuah penafsiran teks biblis bagi kita yang harus masuk dalam pelayanan jemaat itu selalu adalah pokok teologinya. Apa insight teologi yang saya peroleh dari situ? Nah, insight teologis yang ditemukan bisa berbeda-beda dari seorang pembaca yang satu dengan pembaca yang lain. Nah, ini akan kita pelajari minggu yang akan datang, naratif. Meskipun kita sama-sama membaca teks yang sama, tetapi insight teologis yang saya peroleh akan berbeda dengan insight teologis yang ditemukan oleh teman saya. Dan itu tidak masalah, karena sebuah teks itu bisa berbicara secara khusus kepada masing-masing pembaca. Sehingga kita tidak perlu memaksakan bahwa semua orang harus menemukan suatu pokok teologi yang sama, insight teologi yang sama. Kreativitas kita dalam membaca sebuah teks itu akan memunculkan juga insight teologis yang selalu baru. Ya, maka ini menjadi poin yang penting. Satu teks dibaca oleh 10 orang yang berbeda bisa saja memunculkan 10 insight teologi yang berbeda. Ya, ketertarikan kita itu berbeda dari ketertarikan teman kita. Maka apa yang kita peroleh dari membaca teks kitab suci tidak boleh dianggap semua harus sama. Tetapi suatu teks itu berbicara secara berbeda kepada masing-masing pembaca. Bahkan para pembaca yang membaca dengan pendekatan yang sama pun bisa menemukan insight teologi yang berbeda. Dan ini tidak masalah. Maka bukan pertanyaan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tetapi justru insight teologi saya nanti akan diperkaya dengan insight teologi teman saya. Insight teologi teman saya dan kita akan diperkaya dengan insight teman yang lain. Dan justru disitulah kita lalu, dulu yang kita sebutkan, kita membaca kitab suci dalam komunitas. Kita tidak membaca kitab suci itu sendirian. Seolah-olah penafsiran saya itu yang paling benar. Saya membaca kitab suci dalam komunitas eklesial saya, dalam komunitas gereja saya, dalam jemaat. Saya menafsirkan kitab suci bersama dengan jemaat. Dan justru kalau kita buat seperti itu, penafsiran saya sumbangkan. Penafsiran orang lain juga disumbangkan. Penafsiran teman yang lain juga dibagikan. Dan akhirnya pemahaman kita tentang teks itu menjadi lebih kaya. Ini yang selalu kita pentingkan, kalau kita menafsirkan sebuah teks kitab suci, kita tidak menjadi penafsir yang soliter, bekerja sendirian. Tetapi selalu kita menafsirkan sebuah kitab suci dalam kesatuan jemaat kita, dalam kesatuan gereja kita. Dan dengan demikian lalu satu sama lain itu bisa saling berkontribusi. Ya, saya memperoleh apa dari membaca kitab suci? Kamu memperoleh apa? Mari kita sharingkan bersama-sama supaya pemahaman kita tentang teks ini menjadi lebih lengkap. Nah, itulah arti pentingnya. Selain kita sharing, kita juga menulis biasanya suatu artikel, masukkan ke jurnal. Nah, itu adalah kontribusi saya. Kalau saya membaca teks kitab suci ini, yang saya pahami adalah ini.
Orang lain akan membaca juga, menulis artikel juga, dan akhirnya ini saling memperkaya satu sama lain. Maka titik akhir dari menafsirkan sebuah teks kitab suci bagi kita yang pada akhirnya akan menjadi pelayan-pelayan jemaat, ini adalah menemukan poin teologi, insight teologi dari teks yang sedang kita pelajari. Sehingga tidak cukup membaca dan menganalisa teks, tetapi juga menemukan apa poin teologi yang terkandung di dalamnya. Tidak cukup menjadi eksegit, ahli tafsir kitab suci, tetapi kita harus sampai pada menjadikan diri kita sebagai teolog, orang yang berteologi berdasarkan teks kitab suci yang kita tafsirkan. Baik, ini teman-teman yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu untuk pembahasan kita ini? Belum, Pak. Tapi dipahami atau tidak? Nanti tidak dipahami terlalu sulit saya ngomong ke sana kemari. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lalu bahannya bisa teman-teman baca di ikhlas yang sudah saya kirimkan tadi untuk pembahasan tentang prosedur langkah-langkah standar di dalam penafsiran itu. Hanya poin-poin di situ yang saya berikan. Lalu kita akan masuk minggu depan itu selain bagian ini, yaitu pengantar pada pendekatan naratif, kita akan bicara tentang apa peran pembaca di dalam menafsirkan teks kitab suci. Maka di dalam, saya carikan sebentar. Di dalam buku yang kita jadikan pegangan, di sana ada pembahasan tentang readers atau pembaca. Di bagian bab 6, ini ada pembahasan tentang apa peran pembaca di dalam menafsirkan teks kitab suci. Maka bisa dilihat di sana beberapa poin yang nanti kita butuhkan untuk diskusi kita mendatang. Selalu harus dipahami bahwa sebuah teks itu diproduksi oleh orang tertentu, oleh pengarang. Maka kita sebut author atau writer lah, terserah nanti membacanya. Kemudian ada teksnya sendiri. Selain pengarang dan teks, kemudian ada pembaca. Nah, kalau kita nanti mendekati teks ini secara sinkronis, yang akan sangat berperan adalah pembaca. Ya, pembaca akan mencari, menggali makna dari teks itu. Karena pembaca tidak bertanya terutama tentang apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Ya, maka minggu depan kita akan masuk dalam bagian yang kedua dari metode ini, yaitu pendekatan yang kita kenal sebagai pendekatan sinkronis. Dan di sini peran pembaca itu menjadi sangat besar. Kalau pendekatan historis kritis, fokusnya ada pada teksnya. Teksnya itu dipelajari sedemikian rupa. Sementara di dalam bagian naratif itu atau sinkronis, peran pembaca itu menjadi lebih besar dalam menentukan atau menemukan makna di dalam teks yang sedang dibaca. Maka saya nanti akan mengirimkan PowerPoint untuk bab 6 ini, tetapi sekaligus juga teman-teman coba membaca bab ini, menemukan poin-poin yang nanti bisa dilihat minggu depan. Baik, itu bahan yang bisa kita lihat.
Saya kembali ke pendekatan-pendekatan yang tadi dipergunakan. Secara singkat, minggu lalu kita sudah dalam pertemuan yang sebelum Paskah, kita sudah membahas metode historis, ya, kritik historis. Maka ini tidak akan saya ulang terlalu banyak di sini. Yang akan saya bahas sekarang adalah pendekatan yang kita kenal sebagai pendekatan naratif. Kalau pendekatan historis itu lebih menekankan proses pembentukan teks, mengapa kita punya teks seperti ini? Analisa naratif itu membatasi diri untuk membaca teks dalam konteks naratifnya sekarang ini, dalam bentuk akhirnya sekarang ini. Maka orang tidak bicara tentang bagaimana peredaksiannya, dari mana penginjil ini memperoleh teks ini, sumbernya mana, itu tidak pernah. Kemudian apa fungsi teks ini di dalam konteks aslinya, tidak ditanyakan lagi. Yang menjadi concern di dalam pendekatan naratif itu adalah teksnya sendiri. Maka saya mempelajari teks itu. Saya tidak mempelajari proses pembentukannya. Saya tidak bertanya tentang siapa pengarangnya. Saya tidak bertanya tentang siapa jemaat yang waktu itu menerima teks ini. Tetapi konsentrasi saya hanya pada teks itu sendiri. Analisa naratif berasumsi bahwa sebuah teks menampilkan arti yang dikandungnya, terlepas dari siapa penulis dan pembacanya, apa konteks zaman saat penulisan. Teks menyatakan artinya kepada seorang pembaca. Jadi teks itu, maksud atau arti dari teks itu tidak bergantung pada pengarangnya. Orang bisa memahami teks itu tanpa harus mengerti apa tuh peristiwa yang terjadi pada zaman itu. Tetapi orang merasa cukup memperoleh informasi dari teks yang sekarang sedang dibaca. Dan teks itu sendiri sudah memberi banyak informasi kepada saya. Tanpa saya harus tanya, siapa yang menulis, siapa yang mengarang, siapa jemaat yang dituju oleh penulis pada masa itu. Analisa naratif dilakukan dengan mengenali elemen-elemen naratif yang terkandung dalam sebuah teks. Maka ini pendekatannya naratif. Yang bisa dianalisa dengan teknik naratif, ya berarti tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru yang sifatnya kisah, cerita. Nah, di dalam kisah itu selalu ada plot, alur. Kemudian selalu ada setting, ada tokoh, ada penokohan, ada sudut pandang atau point of view. Ini adalah elemen-elemen literer. Nah, kali lalu kita sudah mengatakan bahwa pendekatan naratif ini pada mulanya adalah teknik membaca dalam kasana sastra, literatur sastra. Orang membaca teks-teks kuno, sastra kuno. Nah, teknik yang dulu digunakan untuk membaca sastra kuno inilah yang kemudian diambil alih, dipinjam oleh para penafsir kitab suci untuk membaca teks kitab suci. Nah, ternyata juga di dalam kitab suci yang sifatnya kisah atau cerita, itu ada alurnya, ada plotnya, ada kronologinya. Nah, kalau kita mempelajari alur, mempelajari plot, lalu pasti mempelajari elemen-elemen dari plot itu. Introduksi, itu pasti ada. Kemudian yang awal konflik, percikan api konflik ini. Kemudian ada pengembangannya, ya, perumitan dari konflik itu sampai cerita itu mencapai puncaknya, klimaksnya. Setelah klimaks, cerita itu akan selesai dengan sangat cepat, yang kita sebut sebagai resolusi itu. Nah, kalau kita mempelajari sebuah cerita dengan mengambil plotnya, maka saya akan mengenali unsur-unsur itu. Kalau saya mempelajari sebuah cerita dengan sudut pandang settingnya, maka saya akan mempelajari tempatnya, waktunya, latar sosiopolitiknya. Ini mempelajari suatu teks berdasarkan settingnya. Orang bisa mempelajari setting tempat, setting waktu, tetapi juga setting sosiopolitiknya.
Orang bisa mempelajari suatu teks itu berfokus pada tokohnya. Maka kita menyebutnya sebagai teknik karakter dan karakterisasi. Siapa yang menjadi tokoh antagonis, siapa yang menjadi tokoh protagonis, siapa yang menjadi tokoh yang membantu perjalanan kisah itu. Juga kita mengenal yang namanya karakterisasi. Kalau saya mengenal yang namanya orang-orang Yahudi, dalam Injil Yohanes karakternya seperti apa toh? Ciri-cirinya seperti apa? Saya mempelajari tokoh misalnya Nikodemus di Yohanes bab 3, di Yohanes bab 7, di Yohanes bab 19. Lalu saya mencari siapa tuh sebetulnya Nikodemus ini? Karakternya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Maka itu yang disebut sebagai karakterisasi. Ketika membuat disertasi, saya mempelajari Yohanes Pembaptis misalnya dalam Injil Yohanes. Dan teknik yang digunakan adalah teknik karakterisasi. Bagaimana penginjil memberi karakter pada tokoh tertentu, tokoh Yohanes Pembaptis ini. Nah, ini beberapa model yang besok akan kita pelajari lebih lanjut. Karena sebuah kisah tersusun dalam sebuah alur cerita tertentu, perlu dikenali fungsi masing-masing elemen dalam membangun cerita yang ditulis. Ini arti penting tadi kita mengenali struktur perikop, struktur cerita, ya, supaya kita bisa mengenali apa peran masing-masing unsur, apa peran masing-masing elemen itu dalam keseluruhan pengisahan itu, dalam cerita itu. Minggu depan kita akan menggunakan satu contoh yang saya harap teman-teman pelajari lebih dahulu, itu di dalam Injil. Kita ambil Injil yang lebih pendek, Injil Markus. Nah. Kita ambil teks dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44 ya. Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Ini teks yang minggu depan akan kita gunakan untuk memperkenalkan model naratif atau pendekatan naratif. Saya akan membuat itu, mempersiapkan teks itu sambil teman-teman juga mempersiapkan teks Markus 6:30 sampai 44 supaya kita mempunyai dasar yang sama nanti untuk melihat bagaimana orang menggunakan analisa naratif untuk membaca teks, ya, menyusun plotnya, mengenali settingnya, kemudian juga mengenali tokoh-tokoh yang ada di situ. Markus bab 6 30 sampai 44. Analisa atas elemen-elemen cerita ini, elemen naratif ini bisa menjadi satu indikasi untuk menemukan struktur teks sebagaimana dimaksud di poin 3 di atas, yaitu ketika kita mencoba untuk mencari struktur teks. Kalau sifatnya naratif, elemen-elemen cerita itu bisa menunjukkan unit-unit cerita di dalam teks itu. Nah, minggu depan saya akan tunjukkan dari Markus 6:30. Itu bagaimana mengenali unit-unit cerita, mengenali elemen-elemen naratif di dalam teks Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Baik, terakhir ada pertanyaan atau hal yang perlu diklarifikasi? Jadi ada anak yang izin mau bertanya tuh Pak, Robi Pak. Ya, Robi. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Robi. Itu kan, Pak. Tadi kan tahap kelima dari langkah-langkah menafsirkan teks kitab suci itu kan poin teologi. Apakah kita bisa
membuat poin-poin teologinya itu berdasarkan struktur elemennya itu dari kayak contohnya pendahuluan kita menemukan poin teologinya, dari isi kita menemukan poin teologinya, atau penutup itu kita menemukan poin teologinya, atau kita merangkum dari satu perikop itu menjadi satu poin teologi. Terus pertanyaan kedua itu kan ada analisa naratif. Jadi bagaimana dengan sebuah perikop yang isinya itu tentang apa namanya? Tentang nasihat-nasihat. Apakah kita hanya menggunakan teknik diakronis atau gimana, Pak? Iya. Itu aja, Pak. Iya, tentang poin teologi, tidak harus dalam satu unit kita temukan poin teologinya. Tetapi poin insight teologi biasanya justru sesudah kita membaca keseluruhan teks itu, keseluruhan perikop itu, lalu poin teologi apa yang kita temukan. Jadi poin teologi perikop secara keseluruhan. Tapi kita bisa menemukan dalam masing-masing bagian itu kita sudah menemukan ada poin-poin teologi yang kemudian kita rangkum menjadi satu. Maka teks ini secara keseluruhan, perikop ini menampilkan pokok teologi apa bagi saya. Ya, maka langkah-langkahnya bisa seperti Robi katakan tadi, dalam bagian yang unit pertama, ada titik teologis tertentu yang penting untuk saya pahami. Dalam bagian yang kedua, saya menemukan satu poin teologi yang penting. Dalam bagian yang ketiga, saya menemukan juga. Nah, kemudian saya sebagai seorang teolog berusaha untuk membangun satu teologi dari poin-poin teologi yang tadi sudah saya temukan. Maka bisa berawal dari unit tertentu, lalu saya memperkembangkan teologi tertentu, atau saya bisa merangkum pokok-pokok teologi yang saya temukan di dalam upaya mempelajari itu dari masing-masing unit, atau secara keseluruhan. Jadi Robi bisa pilih itu, ya. Biasanya kita menemukan justru kalau dalam tahap akhir berarti dalam satu perikop itu apa pokok teologi utama yang muncul di situ. Ada insight, ada suatu pokok-pokok teologi yang mencerahkan, yang baru, yang kemudian juga aktual untuk hidup kita sekarang ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah pilihan metode pasti harus disesuaikan dengan jenis teks yang kita baca. Metode naratif itu bisa digunakan untuk membaca teks yang sifatnya naratif, kisah. Seperti membaca Injil, membaca kisah para rasul. Kalau kita menggunakan metode naratif, itu cocok. Karena itu adalah cerita. Tetapi kalau saya membaca misalnya surat Paulus, metode naratif mungkin tidak terlalu cocok. Karena apa? Karena Paulus tidak sedang bercerita. Tetapi Paulus itu sedang berargumentasi. Sehingga nanti yang bisa digunakan justru misalnya teknik-teknik retorik. Ya, cara berretorika orang-orang Yunani. Teknik naratif yang menganalisa plot, alur tidak akan bisa digunakan dengan baik kalau digunakan untuk membaca surat Paulus. Maka tergantung pada teks yang kita analisa. Kalau teks itu adalah teks kisah naratif, gunakan metode naratif. Kalau teks itu misalnya surat-surat argumentatif, gunakan itu metode misalnya retorik. Nah, metode retorik itu lalu punya unsur-unsur tersendiri yang harus dipelajari sendiri. Ya, misalnya kalau saya menggunakan saya mengajar misalnya Injil Yohanes, Injil Sinoptik, saya akan gunakan metode yang berbeda. Ya, Yohanes biasanya saya gunakan metode naratif, ya, mempelajari alurnya. Sementara ketika saya mengajar Injil-Injil Sinoptik, saya akan menggunakan metode historis kritis. Ya, karena itu memang metode yang lebih membantu. Tetapi kalau saya mempelajari atau mengajar surat Paulus, saya tidak akan menggunakan historis kritis, saya tidak akan menggunakan naratif. Saya akan menggunakan pendekatan yang lebih retorik, yaitu mempelajari struktur surat Yunani Romawi misalnya, mempelajari cara berargumentasi atau retorika Yunani, dan itu lebih tepat untuk mempelajari surat Paulus. Jadi yang nasihat-nasihat biasanya
tidak terlalu cocok kalau digunakan kalau kita menggunakan metode naratif. Tergantung nasihat gimana juga ya. Kalau nasihat di dalam surat-surat Paulus itu ada unit tertentu. Jadi ada introduksi, ada bagian argumentasi, ada bagian yang selalu parenesis, nasihat, dan baru kemudian penutup. Kalau nasihat-nasihat misalnya di dalam khotbah di bukit, ya bisa kita pelajari lebih secara diakronis, ya, dengan metode historis kritis, daripada dengan pendekatan naratif. Tetapi kisah Yesus yang berkhotbah di puncak bukit itu bisa dipelajari secara naratif, karena itu adalah kisah. Bab 5 sampai bab 7 di dalam Injil Markus, khotbah di bukit, itu adalah kisah. Maka bisa didekati secara naratif. Begitu Robi, jadi tentang pilihan metode yang kita gunakan harus disesuaikan dengan teks yang mau kita baca. Kalau yang mau kita pelajari itu adalah sebuah narasi, sebuah kisah, maka pendekatan naratif bisa kita gunakan di situ. Kalau yang kita pelajari adalah teks-teks argumentatif, maka yang kita gunakan adalah pendekatan retorik misalnya. Ya. Kalau yang saya pelajari itu misalnya adalah suatu teks yang bukan teks yang, tapi maksud kita adalah untuk menemukan proses historisnya, maka saya bisa menggunakan pendekatan historis kritis. Maka sekali lagi, menentukan metode tafsir itu harus disesuaikan dengan teks yang mau kita tafsirkan. Dulu saya mengatakan yang namanya metode tafsir itu kan hanya pisau analisa. Maka pisau analisanya harus disesuaikan dengan apa yang mau kita analisa. Misalnya saya itu mempunyai durian. Untuk bisa mengupas durian ini, saya harus mencari pisau yang tepat. Tidak mungkin saya menggunakan cutter, karena pasti patah. Saya mempunyai yang namanya mangga. Ya, tidak mungkin saya mengupas mangga itu dengan parang yang begitu besar. Saya akan cari pisau yang lebih tepat untuk itu. Sehingga metode tafsir yang kita gunakan harus disesuaikan dengan teks yang mau kita tafsirkan. Begitu, Robi, apakah menjadi lebih jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Ada pertanyaan atau diskusi yang lain? Oke, kalau tidak ada, silakan teman-teman nanti mempersiapkan bahan yang saya sampaikan atau yang sudah ada di dalam buku pegangan tentang Invitation to the Readers itu. Kemudian juga minggu depan kita akan bertitik tolak pada penafsiran Markus 6, 30 sampai 44. Sambil teman-teman mempersiapkan, saya akan mempersiapkan teks ini untuk kita bahas minggu yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Beberapa teman yang minggu lalu belum bisa atau lupa presensi, namanya sudah saya catat, tapi tadi saya edit di Ikhlas itu selalu down terus. Nanti akan saya coba lagi. Beberapa teman sudah saya masukkan. Kemudian Fayuna dan Dennis yang belum mengikuti UTS karena kesulitan kemarin listrik dan koneksi, nanti bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ya, lalu bisa saya beri soal untuk UTS besok. Fayuna dan Dennis yang belum mengikuti UTS kesempatan yang lalu, minggu yang lalu. Terima kasih teman-teman, selamat melanjutkan belajar, sehat-sehat selalu, kita bertemu kembali hari Rabu yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita dengan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat belajar, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita.